Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Hengki sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya. Hari ini Pak Hengki bertemu dengan saya insya Allah untuk kegiatan praobservasi coaching supervisi akademik modul 3.2.3. Kira-kira Pak Hengki bersedia? Bersedia Pak. Terima kasih. Yang jelas di dalam coaching praobservasi ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Pak Hengki lakukan nanti di kelas. Yang pertama mungkin akan saya pertanyakan adalah terkait dengan modul pembelajaran. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajarannya apa hari ini? Jadi untuk tujuan pembelajaran karena saya mengajar di kelas 11 Pak. Saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu siswa itu mampu memahami terkait dengan struktur dan unsur teks berita menggunakan konsep adu simbol. Jadi diharapkan nanti siswa itu setelah memahami teks berita, siswa itu mampu menganalisis menggunakan konsep adu simbol Pak. Jadi paham terkait unsur-unsur dalam teks berita. Oke, siswa jadi memahami itu. Kemudian untuk area pengembangannya. Area pengembangannya. Jadi area yang ingin saya kembangkan ketika nanti siswa sudah mengikuti proses pembelajaran, siswa itu mempunyai pemikiran kritis sehingga mampu memahami terkait informasi yang disampaikan di dalam teks berita. Jadi areanya siswa nanti akan mampu memahami atau berpikir kritis tadi ya. Kemudian model pembelajaran yang akan kita pakai dalam kegiatan kita apa tadi? Rencana model pembelajaran yang saya akan gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu saya menggunakan model project based learning. Oh, PBL, project based learning. Bagus sekali berarti. Tapi kan strategi pembelajarannya kira-kira apa yang akan dipakai? Untuk strategi yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Diferensiasi. Ya. Nanti yang pertama saya akan mengadakan strategi berdiferensiasi proses, kemudian konten dan produk Pak. Luar biasa sekali. Nah setelah semua itu nanti berjalan berarti kan ada evaluasi. Kira-kira evaluasinya akan dilakukan seperti apa? Ya, evaluasi yang saya gunakan yaitu menggunakan rubrik ketika nanti anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak mampu mempresentasikan hasil analisisnya terhadap berita yang saya tontonkan nanti dalam video pembelajaran. Kemudian siswa nantinya bisa membuat video terkait dengan berita. Video terkait dengan berita. Sasaran dari kegiatan pembelajarannya? Sasaran dari kegiatan ini nanti di kelas 11 APH. Oh, di kelas akhir. Waktunya pembelajarannya? Nanti Laksanaannya dia? akan saya laksanakan hari ini nanti jam 10 Pak sampai jam setengah 12. Oke. Sebenarnya sudah cukup Pak Hengki, terima kasih untuk keterangan pada kegiatan praobservasi ini. Nanti kita akan bertemu pada saat kegiatan praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ketemu lagi bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi saya. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Pelajaran yang sudah kita nantikan selalu ya. Benar tidak? Kembali lagi bersama Bapak Hengki. Nah, pada kali ini kita akan belajar terkait dengan bab 2 ya, Nak ya. Karena kemarin kita sudah bab 1 itu terkait dengan teks prosedur, kita sekarang masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang teks berita ya. Oke.
sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Doa menurut keadaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baiklah, nah selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, Bapak cek satu persatu ya. Agi Miswaludin hadir. Alda Apriasi hadir. Oke, Akobri hadir. Azhar Nur Fadila hadir. Junita Lestari hadir. M Munir hadir. M Tino Alfafri hadir. Nadia Rahma Anisha tidak hadir. Mengirim surat? Tidak mengirim surat, berarti tanpa keterangan ya, apa ya? Putri hadir. Ratnasari hadir. Reva Fatima Hadir. Ria Setiana tidak hadir. Keterangannya karena Alfa ya. Oke, Sylvia hadir. Sri Aryani hadir. Tina Febriani tidak hadir. Keterangannya Alfa ya. Oke, Wahyu Faktur Rahman tidak hadir. Jadi ada 3 hadir yang Alfa ya. Jadi kalau kalian nanti ketika tidak hadir sekolah, diusahakan untuk mengirim surat ya Nak ya, agar bisa diketahui alasan kenapa kalian tidak hadir di sekolah. Oke ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan teks berita ya. Di sini kita, nah tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami struktur dan unsur teks berita menggunakan konsep Adik Simba. Ada yang sudah pernah dengar konsep Adik Simba? Belum pernah dengar. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Tuh, konsep Adik Simba. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di layar monitor ya. Di situ ada apa? What ya. Ini berisi tentang apa yang terjadi atau topik dari berita tersebut. Kemudian ada di mana atau where, itu menjelaskan lokasi atau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian ada kapan, when ya, menginformasikan waktu terjadi peristiwa seperti hari, tanggal atau jam. Nah, kemudian ada who, itu siapa ya di sini. Karena kita konsepnya Adi Simba, di sini ada K, itu siapa, who ya, mengidentifikasi pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, siapa saja yang terlibat. Kemudian S, mengapa, why kan, menjelaskan alasan atau latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian bagaimana, who, menguraikan proses atau cara terjadinya suatu peristiwa disebabkan oleh apa ya. Kemudian M, masa depan atau future ya, mengandung prediksi atau dampak dari peristiwa yang diberikan walaupun tidak selalu ada dalam setiap berita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada B, itu berapa, money ya, menyatakan jumlah, misalnya jumlah korban, kerugian atau barang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Nah, itu adalah konsep Adi Simba. Nanti kita akan belajar terkait dengan menganalisis ya. Sebuah berita itu kita analisis menggunakan konsep Adi Simba. Sudah paham ya konsep Adi Simba ya? Oke, nah sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video video berita, nanti kita analisis bersama-sama menggunakan konsep Adi Simba ya. Sudah siap ya? Nanti tolong disimak baik-baik, diperhatikan. Nanti kita analisis bersama-sama ya. Industri pertahanan RI semakin maju dan konsisten go internasional. Pesawat buatan dalam negeri sudah diekspor ke Thailand sampai Uni Eropa. Produksi alutsista dalam negeri makin bisa diandalkan. Tidak hanya digunakan menjadi alat pertahanan dalam negeri, tapi juga sampai luar negeri. Hal ini terlihat dari tren ekspor alutsista buatan produsen Indonesia yang dijual sampai global. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI misalnya telah mengekspor pesawat ke sejumlah negara.
Di tahun ini saja, PT DI mengekspor pesawat terbang NC2121 untuk Department of Royal Railmaking and Agricultural Aviation Thailand. Adapun pesawat NC2121 sepenuhnya dikerjakan oleh PT DI. Sementara tahun lalu, PT DI juga mengirim pesawat terbang jenis CN235220 Maritime Patrol Aircraft untuk Angkatan Udara Senegal. Ini artinya Senegal sudah memesan 3 kali pesawat produksi PT DI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan mengklaim pesawat 235220 praktis manis di pasar dunia. Untuk memenuhi permintaan global, Menhan bahkan menargetkan dalam setahun PT DI dapat memproduksi atau memenuhi pesanan pesawat di atas 4 unit. Ternyata sebelumnya ada pernyataan dari beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, di Amerika, Latin, bahkan negara Asia dan Eropa menyatakan sangat berminat dengan pesawat C-135. Untuk ini saya kira kita tahu. Menhan Prabowo juga mengatakan selain pesawat CN235, pesawat N219 juga punya potensi besar untuk dipasarkan di pasar internasional. Sejumlah negara memang sudah menjadi langganan pesawat PT DI. Ada Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Senegal, Turki, Burkina Faso, Guinea, Arab, Venezuela, serta Uni Eropa. Ada harapan besar bagi perusahaan BUMN memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan, Indonesia harus membangun industri pertahanan dalam negeri agar siap memasuki era persaingan baru. Ini liputan Kompas TV. Tadi itu terkait dengan satu contoh teks berita ya. Judulnya apa, Nana? Judulnya apa? Industri Pertahanan RI Go Internasional ya. Jadi berita tadi yang Bapak tanyakan itu terkait dengan industri pertahanan Indonesia yang sudah go internasional. Jadi sudah diakui oleh dunia luar negeri ya. Jadi bukan lokal lagi produk Indonesia. Dan itu adalah produksi alat tempur yang sangat susah. Terkait dengan salah satu video yang sudah Bapak tayangkan terkait dengan berita. Yuk kita sekarang analisis bersama-sama menggunakan konsep tadi Simba. Tadi video yang sudah Bapak tayangkan kira-kira berisi tentang apa yuk? Yang pertama kan apa atau what, itu berisi tentang apa yang terjadi atau topik yang dibicarakan. Jadi topiknya tadi tentang apa, Nak? Pesawat, penjualan pesawat. Apa? Penjualan pesawat Militer. Iya, penjualan pesawat militer Indonesia yang sudah go internasional ya. Kemudian siapa aja yang terlibat? Industri. Siapa aja yang terlibat tadi dalam video tadi? Pihak yang terlibat meliputi pemerintah Indonesia, industri pertahanan nasional, serta mitra internasional. Iya, jadi yang terlibat itu pemerintah Indonesia, kemudian Kementerian Pertahanan dan luar negeri ya. Nah itu. Karena kalian sudah paham semua terkait dengan konsep Adisimba, kita sudah menganalisis satu contoh tes berita terkait dengan perindustrian ya, perindustrian pertahanan Indonesia yang sudah go internasional. Nah sekarang kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya, yang terdiri dari 4 orang. Sekarang silakan berhitung dari nomor 1, 2, 3, dan 4, kemudian diulang lagi ya. Boleh suasana. Iya, boleh, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, nanti yang 2 itu boleh gabung ke kelompok ya. Jadi tadi sudah ada saran dari teman kalian bahwasanya langsung per ini aja ya. Per barisan aja. Berarti ini kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang, kemudian kelompok 2 4 orang, kelompok 3
3 4 orang, yang 2 itu silakan gabung ya. Jadi di kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Nah, sekarang akan Bapak tayangkan sebuah video, nanti kalian analisis tugasnya bersama-sama, kelompoknya itu menganalisis menggunakan konsep adik Simba ya. Di sini ada satu video ya, nanti tolong disimak baik-baik dengan kelompoknya. Nanti kita analisis menggunakan konsep adik Simba ya. Nanti setelah itu kita presentasikan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi presentasi dari kelompok yang lain ya. Oke, bisa dipahami ya, Nak? Bisa. BPR Basuki Hadimulyono meneteskan air mata saat upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya. Dalam keterangan unggahannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa Basuki menangis terharu selama upacara berlangsung. Sri Mulyani juga menyatakan Basuki tidak percaya bahwa ia dapat membangun IKN sampai sejauh ini. Basuki juga disebut berterima kasih kepada semua pihak atas kerja keras yang luar biasa. Sri Mulyani mengatakan bahwa Basuki adalah sosok yang bertanggung jawab membangun IKN dari nol. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut bahwa pembangunan IKN merupakan pekerjaan jangka panjang. Namun menurut dia, seluruh pihak patut berbangga dengan kerja luar biasa dan capaian hingga saat ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di IKN berjalan baik dan lancar. Dalam upacara tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana nampak mengenakan pakaian adat khas Kutai Kartanegara. Tampak pula Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir dalam upacara tersebut. Terlihat Prabowo berada di samping kanan Presiden Jokowi, sedangkan Ibu Negara Iriana berada di samping kiri Jokowi. Oke, sudah. Sekarang masing-masing kelompok kerjakan ya. Jadi silakan kerjakan. Keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Kemudian kerjakan ya. Oke, sudah selesai semua masing-masing kelompok? Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Kerja kelompoknya mantap, hebat, semangat. Sekarang karena sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Itu silakan kelompok 1. Semuanya. Silakan kelompok ini kelompok 1, nanti kelompok 2 dan 3 memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa? Peringatan HUT RI ke-79 di IKN Kalimantan Timur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami, di mana IKN di Pasir Utara Kalimantan Timur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
sudah maju dan Bapak rasa sudah sangat bagus sekali, analisisnya sangat tajam terkait dengan video yang sudah Bapak tayangkan. Semangatnya juga saya acungi jempol, kekompakan masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita melakukan refleksi ya, Nak ya. Nah, jadi untuk tes menganalisis sebuah berita kita menggunakan unsur adik simbal. Ada berapa konsep adik simbal? 8. Apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, masa depan, berapa. Ya, jadi ada 8 konsep ya. Jadi nanti ketika kita menganalisis sebuah berita atau teks berita itu kita menggunakan konsep adik simbal. Sudah paham ya? Sudah. Nah, baiklah, agar kalian nanti lebih paham terkait dengan materi analisis berita, Bapak akan memberikan tugas nanti masing dalam bentuk kelompok ya, Nak ya. Tugasnya dalam bentuk kelompok. Nanti silakan pilih kelompoknya sendiri. Kalian nanti membuat sebuah berita dalam bentuk video ya. Nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, karena waktu pembelajaran kita juga sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.